Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dengan cara yang interaktif. Dalam pembelajaran ini, kita tidak hanya mempelajari konsep matematikanya, tapi juga melihat bagaimana penerapannya dalam nilai-nilai keislaman. Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajarannya daripada mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan SPLDV menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran dengan tepat. Kedua, mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keislaman, terutama dalam masalah-masalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita langsung masuk pada materi, yaitu yang pertama adalah metode grafik. Langkah-langkah pada metode grafik yaitu kita pertama menentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, kita menggambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Nah, jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga. Nah, sebagai contoh, untuk mempelajari metode grafik, yaitu Pak Ahmad sedang menjalankan umroh bersama dengan keluarganya. Selama di Mekah, Pak Ahmad selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Saat perjalanan pulang dari Masjidil Haram, Pak Ahmad membeli kurma dan air minum. Kemarin, Pak Ahmad membeli 5 ons kurma dan 2 air mineral dengan harga 12 rial. Sedangkan hari ini Pak Ahmad membeli 3 ons kurma dan 1 air minum dengan harga 7 rial. Berapakah harga dari 1 kurma dan 1 air minum? Kita akan menyelesaikan ini dengan metode grafik. Yang pertama, ubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika. Misal, harga 1 ons kurma sama dengan X, kemudian harga 2 air minum sama dengan Y. Nah, kita misalkan ini dengan 5 kurma dan 2 air minum dengan harga 12 rial, kemudian 3 kurma dan 1 air minum dengan harga 7 rial, sehingga persamaannya menjadi persamaan yang pertama 5x tambah 2y sama dengan 12, 3x tambah y sama dengan 7. Nah, kita selanjutnya yaitu menentukan titik koordinat potong pada masing-masing persamaan. Yang pertama yaitu 5x tambah 2y sama dengan 12. Kita menentukan titik potong dengan sumbu x, misalnya y sama dengan 0, 5x tambah 2y sama dengan 12, 5x tambah 2 kali 0 sama dengan 12, 5x sama dengan 12, kita temukan bahwa bahwa X sama dengan 12 per 5, maka diperoleh titik potong 12 per 5,0. Kemudian yang kedua yaitu tentukan titik potong dengan sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, 5x tambah 2y sama dengan 12, 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 12, 2y sama dengan 12, y sama dengan 12 per 2, y sama dengan 6, maka diperoleh titik potong 0,6. Sama dengan yang pertama tadi, yaitu kita menentukan titik potong yang kedua. Nah, tapi sebelum itu kita akan menggambarkan dulu nih hasil daripada 5x tambah 2y tadi. Nah, kita peroleh dengan bentuk grafik yang seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu tentukan titik potong dengan sumbu x. Misalkan y sama dengan 0 dari persamaan yang kedua. 3x tambah y sama dengan 7, 3x tambah 0 sama dengan 7, 3x sama dengan 7, dan x sama dengan 7 per 3. Nah, ini caranya sama dengan yang pertama, sehingga kita peroleh grafiknya pada seperti berikut. Nah, ini gambar grafik yang kedua. Nah, setelah kita tentukan titik koordinat potong pada kedua persamaan, selanjutnya kita gambarkan grafik dari kedua persamaan tersebut, sehingga dari dua persamaan tersebut kita memperoleh grafik seperti di bawah ini. Nah, sehingga dari hasil grafik tersebut kita peroleh bahwasanya sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Maka dapat kita ketahui bahwasanya harga 1 kurma dan air minum adalah harga 1 ons kurma adalah 2 rial dan 2 air minum adalah 1 rial. Seperti itu teman-teman untuk metode grafik. Kemudian kita selanjutnya yaitu merujuk pada metode substitusi. Nah, metode substitusi ini adalah suatu cara menyelesaikan persamaan linear dengan cara mensubstitusikan satu variabel ke variabel yang lain. Langkah-langkahnya yaitu kita mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan negatif AX tambah C per B atau X
sama dengan negatif BY per C sama dengan A. Nah, kita pilih persamaan yang paling mudah untuk diubah. Kemudian kita substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah-langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Kemudian kita menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Kemudian kita substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah-langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Kemudian kita menentukan penyelesaiannya adalah X. Nah, kita lanjut pada contoh soal nih. Setelah membaca, nah ini ya ada integrasinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dinilai dengan 10 kebaikan. Semisal aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif lam mim satu huruf, alif lam mim satu huruf, alif lam mim satu huruf. Jadi intinya 10 kebaikan. Nah, setelah membaca dan tahu akan makna dari hadis sebelumnya, di sini Fadil dan Isla ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari membaca Al-Quran. Fadil dan Isla akhirnya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Hafalan ini setelah sholat bersama-sama untuk ziyadah surat, salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran pada ayat 1 dan 2. Fadil membaca ayat 1 diulang 3 kali dan ayat 2 diulang 2 kali dengan pahala kebaikan 340. Islam membaca ayat 1 diulang 5 kali dan ayat 2 diulang 4 kali dengan pahala 620. Nah, tentukan banyak jumlah huruf pada masing-masing ayat yang dibaca. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi ya. Misalkan banyak pahala membaca salah satu surat dalam Al-Quran adalah X dan pada membaca ayat 2 adalah Y. Nah, jadi contoh kasus pada model apersepsi tersebut dapat kita tulis dalam bentuk model matematika yang seperti ini. 3X tambah 2Y sama dengan 340, ini persamaan 1. 5X tambah 2Y tambah 4Y sama dengan 620, ini persamaan 2. Nah, kita setelah menulis ulang dan membuat model matematika, langkah selanjutnya yaitu kita nyatakan X dalam Y sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 40, sehingga dapat kita nyatakan X dalam Y, maka X sama dengan 340 dikurangi 2Y per 3. Nah, sama seperti langkah-langkah yang tadi. Kemudian kita mensubstitusikan X 340Y dikurangi Y ke persamaan 5X sama tambah 4Y sama dengan 620. Jadi substitusikan ini persamaan pertama ke persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 80 dari langkah-langkah ini, seperti itu. Kemudian setelah kita temukan nilai sebelumnya, kita ambil salah satu persamaan, sehingga 3X tambah 2Y sama dengan 40, 3X tambah 80 sama dengan 340. Nah, kita temukan bahwasanya nilai X adalah 60. Nah, dikarenakan permasalahan yang ditanyakan adalah mencari banyak huruf pada masing-masing ayat yang dibaca, maka kesimpulan hasil akhirnya merujuk pada hadis riwayat Tirmizi nomor 6469 tentang pahala kebaikan baca Al-Quran adalah banyak pahala yang kebaikan pada ayat 1 yaitu 60 kebaikan, maka kita bagikan 60 itu per 10. Maka jumlah ayat dari ayat 1 adalah 6 ayat, banyak pahala kebaikan pada ayat 2 yaitu 80 kebaikan, maka jumlah huruf pada ayat 2 adalah 8 huruf, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk yang metode substitusi. Kemudian selanjutnya yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah suatu menyelesaikan persamaan linear dengan cara menghilangkan satu variabel yang ada. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkah membuat model matematika yang disajikan. Kita menentukan variabel yang akan dieliminasi, menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi ke dalam dengan kelipatan persekutuan kecil atau KPK dari koefisien tersebut jika belum ada koefisien dari variabel yang memiliki nilai sama. Kemudian kita mensubstitusikan nilai yang ada sudah diketahui dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Nah, kita lanjut. Contohnya, ibu akan membuat kue, kemudian berbelanja ke supermarket dan membeli 4 kg tepung terigu dan 1 gula seharga 55.000. Nah, ternyata bahan yang sudah dibeli ibu masih kurang. Kemudian ibu menyuruh Anita untuk membeli bahan yang kurang. Anita membeli 1 kg tepung terigu dan 2 kg seharga gula seharga 40.000. Nah, berapakah harga masing-masing tepung terigu dan gula di tiap kilogramnya? Nah, kita akan mencari. Sama, kita menulis ulang persamaan ini menjadi bentuk model matematika. Dan dari ilustrasi ini bisa kita nyatakan, yaitu kita misalkan harga X
harga 1 kg tepung terigu kita nyatakan X, kemudian harga 1 kg gula pasir kita nyatakan Y, sehingga dapat kita peroleh model matematikanya sebagai berikut. 4X tambah Y sama dengan 55.000, ini persamaan 1, X tambah 2Y sama dengan 40.000 untuk persamaan 2. Nah, kita mengeliminasi nih variabel Y dengan cara mengalihkan terlebih dahulu persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu mengurangkan hasil. Nah, seperti ini. 4X tambah Y sama dengan 55 nih kalikan 2, kemudian X tambah 2Y sama dengan 40 ini kalikan 1. Nah, sehingga nilai Y ini sama, yaitu 2Y. Nah, kemudian kita kurangi sehingga diperoleh 7X sama dengan 70.000. 7X kita cari nilai X-nya yaitu 10.000. Nah, sama untuk yang kedua juga kita mengeliminasi, tapi yang kita eliminasi yaitu X-nya. Nah, 4X tambah Y sama dengan 55.000. Nah, ini nilainya X-nya sama, sehingga kita kurangi, hasilnya negatif 7Y sama dengan negatif 105.000, negatif 7Y. Nah, kita peroleh nilai Y yaitu 15.000. Nah, dikarenakan permasalahan yang ditanyakan adalah mencari harga masing-masing per kilogram dari tepung dan gula, maka kesimpulan hasil akhirnya adalah 1 kg tepung yaitu 10.000 dan 1 kg gula yaitu 15.000. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode campuran. Nah, metode campuran ini adalah kombinasi, yaitu menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, kita menggabungkan metode eliminasi digunakan untuk mendapatkan variabel pertama dan hasilnya disubstitusikan kemudian untuk mendapatkan variabel kedua. Sebetulnya untuk metode campuran ini lebih mudah. Nah, contoh, H-1 sebelum hari raya Idul Fitri, Bu Rina berbelanja di pasar. Ia membeli 5 kg daging sapi dan 4 kg bandeng daging ikan. Di pasar yang sama, Ibu Indah membeli 4 kg daging sapi dan 5 kg ikan bandeng dengan harga 530.000. Ibu Rani juga akan membeli 3 kg daging sapi dan 3 kg ikan bandeng. Maka Bu Rani harus membayar sejumlah. Nah, ini yang akan kita cari sebetulnya. Nah, kita akan menuliskan sama dengan eliminasi tadi. Nah, kita akan mengeliminasi yaitu kita akan menghilangkan nilai X-nya. Nah, sehingga diperoleh kita kalikan 4, kita kalikan 5 untuk persamaan yang kedua. Pertama kita kalikan 4, kemudian untuk yang persamaan kedua kita kalikan 5, sehingga dapat kita peroleh sebagai berikut. Sehingga Y sama dengan 50. Nah, setelah itu kita akan menggunakan substitusi. Setelah eliminasi kita menggunakan substitusi. Kita mensubstitusikan nilai Y tadi ke dalam salah satu persamaan, entah persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya mengambil ke persamaan 1, 5X tambah 4Y. Harga 550.000 kita substitusikan sehingga diperoleh nilai X yaitu sama dengan 70.000. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Nah, itu adalah ini seperti itu. Nah, dikarenakan permasalahan yang ditanyakan yaitu mencari harga 3 kg daging sapi dan 3 kg ikan bandeng, maka kita akan mencari yaitu 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 70.000 harga daging sapi, kemudian untuk harga bandeng 50.000, maka harus yang dibayarkan adalah 360.000. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian semua, mari kita ingat, selain mempelajari ilmu matematika, kita juga harus bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dengan tetap semangat kita menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.